Oke, tadi kita sudah bahas kinematika gerak terkait gerak. Bagaimana kita mengidentifikasi suatu benda atau objek bergerak atau tidak, itu berdasarkan apa, tadi kita sudah bahas. Terus kita juga tahu apa itu perbedaan antara jarak dan perpindahan, mana yang vektor, mana yang skalar. Dan sekarang kita yang akan kita bahas yaitu adalah kecepatan dan kelajuan rata-rata. Kelihatannya sama ya antara kecepatan dan kelajuan, tapi sebenarnya dua hal itu tuh adalah dua hal yang berbeda gitu. Nah, tadi saya sudah singgung sebelumnya bahwa sesuatu yang bergerak itu ditandai dengan adanya perubahan posisi terhadap titik acuan tertentu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana sih kita mengetahui seberapa cepat perubahan posisi tersebut? Maksudnya perubahan benda tersebut. Bagaimana cara kita mengetahui seberapa cepat benda tersebut berubah posisi? Nah, caranya itu adalah dengan mencari kecepatan rata-rata. Jadi sebenarnya ada beberapa kuantitas terkait dengan frase seberapa cepat gitu. Jadi yang pertama kita bisa mencari kecepatan rata-rata, yang kedua kita bisa mencari kelajuan rata-rata. Nah, kecepatan rata-rata atau V rata-rata. Kecepatan rata-rata. Nah, kecepatan rata-rata ini intinya adalah melibatkan posisi. Nah, melibatkan perubahan posisi. Selama selang waktu tertentu. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa kecepatan rata-rata ini adalah rasio dari perpindahan yang terjadi selama interval waktu tertentu. Kalau kita tuliskan dalam persamaan matematika, di sini kecepatan rata-rata berarti V average. Average itu rata-rata ya. Saya tulis di sini sama dengan rasio dari perpindahan yang terjadi selama interval waktu tertentu, berarti delta X per delta T. Nah, ini. Kenapa sih saya kasih tanda di atas ini? Ini tanda arah ya, yang menyatakan bahwa besaran itu adalah besaran vektor. Ingat ya tadi di sebelumnya bahwa posisi yang melibatkan posisi atau perpindahan itu berarti dia vektor. Kalau jarak itu skalar. Nah, ini saya lupa, berarti ini dikasih tanda ini. Nah, gitu. Oke. Satuannya apa? Satuannya meter per second. Gitu. Ya. Mungkin sederhananya begini deh. Misalkan di sini untuk lebih mudahnya kita bisa menggambarkan untuk lebih mudah menggambarkan suatu posisi dengan grafik, kita coba gambarkan grafik X terhadap T. Di sini grafik X terhadap T. Ini X dalam meter, X ini jarak ya. T di sini waktu, second. Nah, anggaplah kita punya sebuah mobil. Mobil ini diam ya. Mobilnya diam
selama misalnya 5 detik. Oke, kita tulis 1, 2, 3, 4, 5. Kalau mobilnya diam, kira-kira ada perubahan posisi apa enggak? Enggak ya. Kalau enggak ada perubahan posisi, berarti dia enggak berubah di sumbu Y-nya. Nah, anggaplah dia diam di posisi negatif 2 atau negatif 3 di sini. Berarti si mobilnya ini gambarnya kayak gini. Nah, gini. Ini kita menggambarkan keadaan mobil, ya. Mobil diam selama 5 detik di posisi tetap pada negatif 3 meter. Nah, ini grafik yang menyatakan mobil dalam keadaan diam. Nah, lebih menarik lagi misal kalau kita gambarkan dalam keadaan yang bergerak. Masih sama ya, misal ini sumbu X, ini sumbu X, sumbu X, sumbu X, sumbu Y. Nah, sumbu X nya kita gambarkan sebagai posisi X dalam meter, ya. Sumbu X nya waktu. Nah, ini saya tulis deh, posisi ini waktu. Nah, misalkan posisi awalnya si mobil itu ada di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, anggaplah si mobil ini pertama-tama kali dia tuh ada pada T0. Jadi di waktu yang pertama kali kita temukan itu dia ada di posisi misalnya negatif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Negatif 7. Nah, ini mobilnya ada di sini. Terlalu besar ya. Anggaplah di sini deh, saya kasih bulat aja. Nah, dia tuh ingin bergerak maju terus ke posisi yang jauh lebih positif nilainya. Nah, dia bergerak maju ke posisi, anggaplah di sini, anggaplah posisi X sama posisinya 0 selama waktu 5 detik. Nah, berarti dia di sini kan. Selama waktu 5 detik, 1, 2, 3, 4, 5, dia bisa maju bergerak sampai ke posisinya sama dengan 0 meter. Nah, terus dia maju lagi nih. Dia bergerak maju terus. Bergerak maju terus ke arah positif yang lebih besar. Nah, kalau kita gambarkan geraknya nih nanti seperti ini. Sebentar. Nah, kalau digambarkan terus nanti akan seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa sebentar. Oke. Kalau kita lihat di sini berdasarkan grafik ini kita tuh bisa melihat dan mencari kecepatan rata-rata dari mobil itu
itu dilihat dari kemiringan dari garis ini. Nah, jadi intinya adalah kita bisa mencari V average. Jadi kalau dari grafik kita bisa mencari V average ini dari kemiringan. Yang kemiringan dari garis lurus yang menghubungkan dua titik tertentu pada suatu kurva, yang dimana satu titik adalah titik yang mewakili titik akhir. Misalnya di sini kan misal berapa nih? Di sini ya, X2 T2. Nah, di titik awal ini misalnya X1 T1. Itu sebenarnya sama aja sih, cuma intinya adalah kita bisa mencari nilai kecepatan rata-rata itu berdasarkan kemiringan suatu kurva kayak gitu. Nah, sebenarnya saya cuma mau highlight itu aja. Nah, lalu sebenarnya apa yang membedakan kecepatan dengan laju rata-rata? Kalau kalian baca buku Halliday, mungkin kelihatan ya kalau laju rata-rata itu nanti disimbolkan dengan S average. Sebenarnya ini adalah cara lain untuk menggambarkan seberapa cepat sih suatu benda itu bergerak. Nah, tapi yang berbeda adalah kalau kecepatan rata-rata tadi melibatkan perubahan posisi atau perpindahan, sedangkan kalau laju rata-rata itu dikaitkannya dengan jarak total. Misal seberapa jauh sih benda itu bergerak dan di mana sih dia titik awalnya atau titik akhirnya di mana, dan seberapa jauh benda itu bergerak dari titik awal ke titik akhir. Nah, itu dikaitkannya dengan laju rata-rata. Jadi kalau kita bisa simpulkan bahwa laju rata-rata ini merupakan besaran skalar yang tidak bergantung pada arah. Itu aja intinya sebenarnya. Jadi S average itu sama dengan jarak total dibagi dengan delta T. Beda ya. Kalau yang tadi V average ada tanda di atasnya, ada tanda ini. Kalau ini gak ada tanda di atasnya. Gitu. Kadang-kadang kelajuan rata-rata itu sama dengan kecepatan rata-rata. Nah, tapi sebenarnya itu sesuatu hal yang berbeda ya. Kadang nilainya sama, cuma kalau kita lihat, tapi sebenarnya kalau kita lihat secara fisik tuh sebenarnya itu berbeda gitu. Nah, itu terkait kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata. Intinya adalah kecepatan rata-rata itu bergantung pada perubahan posisi, berarti dia vektor ya. Ada arahnya. Kok jelek ya tulisannya? Nah, ini vektor. Kalau misalnya mencari kelajuan rata-rata itu dikaitkannya dengan jarak total keseluruhan yang ditempuh oleh suatu benda. Jadi tidak melibatkan arah di dalamnya atau disebut dengan besaran skalar. Nah, kalau misalnya ada grafik mencari kecepatan rata-rata itu bisa kita dapat dari kemiringan suatu kurva yang ditunjukkan pada suatu grafik posisi terhadap waktu. Begitu. Sampai sini jelas ya perbedaan antara kecepatan dan kelajuan rata-rata.